Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Lukman Hakim. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang praaksara. Apa itu praaksara? Kita akan memulainya dari pengertiannya dulu. Pra itu artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Jadi artinya sebelum mengenal tulisan. Nah, pertanyaannya, kapan di Indonesia mengenal tulisan? Ya, dalam bukti tertua yang ditemukan di Indonesia itu mengenal tulisan baru tahun 400-an lebih atau abad ke-5, yaitu di Kutai Kartanegara. Apakah ada yang lebih tua? Sementara ini belum ditemukan. Jadi nanti kalau ditemukan yang lebih tua tentang tulisan di Indonesia atau bukti tentang adanya tulisan lebih tua dari yang ada di Kutai, ya bisa saja kita mengenal tulisan sebelum abad ke-5. Ya itu awalnya dulu. Nah, kita akan mengenal lebih dalam lagi tentang praaksara itu sendiri atau sebelum mengenal tulisan. Ya, kita akan memulai dari pembentukan bumi. Nah, pertama-tama bumi ini dibentuk atau dari suatu hal yang panas seperti magma, atau yang disebut juga dengan zaman Arzoikum, yang artinya A itu tidak ada, zoikum itu hewan ataupun makhluk hidup, yang artinya tidak ada yang namanya kehidupan. Jadi bumi ini masih berbentuk magma lava, jadi masih fluktuatif, panas. Ya, kalau sudah panas gitu, dimungkinkan atau tidak dimungkinkan? Pasti jawabannya tidak dimungkinkan makhluk hidup tumbuh atau hidup, gitu kan? Ya, jadi kita bisa membayangkan, mungkin ya kita hanya bisa membayangkan ilustrasi saja seperti magma yang bergejolak. Bumi ini masih muda. Ya, itu kapan? Ya sekitar periodenya itu 2.500 juta tahun yang lalu lah, kira-kira seperti itu. Ini menurut para ahli. Jadi ini hanya menurut ilmu pengetahuan, ya 2.500 juta tahun yang lalu, sangat jauh. Ya tidak perlu dihitung, itu hanya sebagai pengetahuan saja. Setelah itu zaman apa? Zaman Paleozoikum, yang artinya itu paleo itu sendiri tua, zoikum seperti kita ketahui adanya hewan atau tumbuhan ataupun makhluk tingkat pertama, atau kata lainnya itu zaman primer, di mana pertama kali ada kehidupan. Nah, bentuk kehidupannya bagaimana? Nah, bentuk kehidupannya itu ya sederhana, seperti ubur-ubur, terus cacing, bintang laut, seperti itu. Dimana kita bisa mengetahui bukti itu? Nah, kita bisa juga datang di websitenya American Museum of Natural History. Ya, kita bisa lihat di situ. Jadi ada bukti-buktinya. Ada fosil-fosil ubur-ubur yang sudah membatu. Nah, fosil kan ada artinya kan makhluk hidup yang sudah membatu, seperti itu kan. Nah, kapan Paleozoikum ini berlangsung? Sekitar 340 juta tahun yang lalu. Nah, kan itu. Nah, berarti hewannya itu sederhana. Iya, memang sederhana. Jadi belum ada manusia. Ini hanya hewan tingkat pertama. Makanya disebut zaman primer. Nah, itu sudah mulai. Jadi bumi yang awalnya itu di zaman Arzoikum itu panas, kalau di zaman Paleozoikum ini sudah mulai dingin dan sudah mulai ada kehidupan, kan gitu. Jadi tahapannya seperti itu, tidak ujuk-ujuk bumi terus
ada ya, kalau dalam ilmu pengetahuan seperti itu ada tahap-tahapannya dan ada buktinya, dan kita masih bisa melihat walaupun kita ada di Indonesia, kita bisa melihat bukti-buktinya di luar negeri, contohnya seperti di website ataupun di Indonesia sendiri apa ada Pak, ada kalau kita mau datang ke museum purba misalnya ke Sangiran. Selanjutnya yaitu Mesozoikum, yaitu Meso itu pertengahan, Zoikum itu yang seperti kita ketahui hewan atau makhluk hidup. Kapan Mesozoikum ini berlangsung? Ya itu sekitar 140 juta tahun yang lalu. Lama ya. Ya. Isinya di sini itu apa aja yang hidup zaman ini? Mungkin ada yang tahu dinosaurus. Dinosaurus ini hidup di zaman Mesozoikum. Nah, zaman ini berkembang biaknya hewan besar seperti dinosaurus sangat cepat. Ya, saya pun tidak hafal nama-namanya, yang saya ketahui hanya T-Rex yang sering muncul di film-film yang ganas itu. Ya, di Amerika ada film Jurassic Park namanya. Itu kita kalau mau melihat ilustrasinya ya seperti itu ya. Dan zaman ini memang hewan-hewan besar sangat berkembang pesat sekali. Tidak hanya T-Rex saja, banyak ada dinosaurus yang berleher panjang, atau ada yang seperti hiu di lautan yang besar. T-Rex saja ukurannya 13 meter. Nah, apalagi yang di laut, dinosaurus yang di laut itu bisa lebih besar lagi, 2 kali lipatnya, bisa 26 meteran. Terus gimana Pak ceritanya dinosaurus sekarang nggak ada? Ada banyak teori. Mungkin yang terkenal itu ada teori meteor jatuh ke bumi yang mengakibatkan kepunahan. Bahkan ada yang pernah lihat Upin Ipin, di film kan di Upin Ipin bahwa dinosaurus itu meninggal, hewan itu bukan meninggal, mati karena kejatuhan meteor gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi kita hanya bisa melihat sisanya itu bentuk fosil. Lagi-lagi yang sumber saya temukan itu saya melihat di websitenya Amerika Museum of Natural History. Di situ saya melihat via Google, saya hanya bisa melihat di situ, dan kamu pun juga bisa melihat itu. Kamu klik saja American Museum of Natural History, itu bisa melihat seperti kita lihat di Google Earth atau Google Map. Nah, kita bisa keliling-keliling, tapi kita hanya via HP. Tapi itu sudah lumayan bahwa memang ada buktinya bahwa dinosaurus itu bukan cerita fiktif, tapi faktanya memang ada. Gitu ya. Itu zaman Mesozoikum atau zaman pertengahan. Gitu. 140 juta tahun yang lalu. Lama ya. Ini sampai 65 juta tahun yang lalu. Jadi kalau kita praksara menghitungnya itu tidak semakin bertambah ya angkanya, tapi semakin berkurang karena mendekati Masehi. Jadi gitu, jangan salah paham. Pak, kok tadi mulai dari 2.500.000 kok sekarang tinggal 140 juta ya. Karena kita menghitungkan semakin mendekati zaman kita, angkanya itu semakin kecil. Nanti baru setelah Masehi baru menambah lagi. Itu yang hitungnya sejarah seperti itu. Nah, supaya kita itu paham kronologinya seperti itu. Selanjutnya zaman apa? Zaman Neozoikum. Neo itu baru, Zoikum itu hewan. Jadi adanya hewan baru. Nah, tadi kan dinosaurus sudah punah karena teori yang paling terkenal itu meteor gitu kan, kejatuhan meteor. Nah, itu ada tumbuh lagi, yaitu kalau tadi 65, akhir ini sudah 60 juta tahun yang lalu ini sudah ada hewan. Nah, hewannya itu sudah mirip-mirip seperti yang kita kenal sekarang. Misalnya hewan zaman Neozoikum pertama itu
mamut. Ya, mungkin yang suka film kartun ada film mamut yang seperti gajah yang taringnya bengkok ke atas, itu mamut. Kalau di Indonesia ditemukan itu seperti gajah modern, namanya stegodon. Nah ya, itu di Majalengka tahun 2018, di Jawa Tengah itu 2017, itu ada. Di Indonesia ternyata di Indonesia sendiri sudah ada hewan zaman Neozoikum. Itu hewannya itu sudah baru ya, penggantinya dinosaurus tadi gitu ya. Itu zaman Neozoikum. Nah, Neozoikum ternyata juga dibagi menjadi dua. Yang tadi itu yang uh, Pleistocene itu awal, itu ya kayak mamut, itu hewannya yang berbulu banyak itu Pleistocene. Pleistocene itu zaman es. Ya, zaman es ini berlangsung 5 kali di dunia ini. Ya, jadi setelah es mencair, terus daratan ini terpisah, ada yang bergabung, ada yang terpisah. Contohnya Indonesia, zaman es ini terjadi 5 kali, bayangkan. Tapi tidak pasti berapa tahun-tahunnya belum kita temukan. Nah, contohnya gimana membuktikannya? Membuktikannya di Indonesia, contohnya itu Indonesia Barat seperti Sumatera, Jawa, dan Malaysia lah ya, itu hewannya sama semua. Kalimantan itu sama, ada orangutannya, ada harimaunya, jenisnya sama. Tapi kok Indonesia Timur mulai dari Sulawesi sampai ke timur kok hewannya jenisnya itu beda. Nah ternyata itu dulunya jadi satu. Kalau Jawa dan Sumatera itu jadi satu, ada gajah namanya stegodon tadi. Terus kalau di Indonesia Timur kok beda, kok Indonesia Timur apalagi Papua itu kok ada kanggurunya, kok mirip Australia. Berarti dulu sebelum zaman es mencair ada namanya persatuan atau kesatuan benua. Kalau yang Papua itu menjadi satu dengan Australia, kalau Jawa bersatu dengan Sumatera. Makanya hampir mirip hewannya, bahkan tumbuhannya. Jadi makanya ada garis Wallace atau Wallace bacanya. Itu kalau di pelajaran SMP ada ya. Itu yang membedakan hewan Indonesia Timur dengan Indonesia Barat. Karena sebelum es ini mencair itu hewannya satu keluarga lah ya, seperti itu. Terus zamannya yang terakhir di masa Neozoikum ini apa Pak? Zaman Holocene. Nah, Holocene ini setelah es yang kelima itu tadi, zaman es yang kelima itu mencair, Holocene ini sudah muncul manusia purba atau manusia purba modern, namanya Homo sapiens. Nah itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Sementara ini jika kalian tidak paham bisa komen ataupun bertanya di kolom komentar gitu ya. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.